Assalamualaikum. Hari ini kita memasuki bulan Syura, sebuah bulan yang bagi masyarakat kita adalah bulan yang kita berpantang untuk menyelenggarakan pesta, karena bulan ini adalah bulan berduka. Inilah hari-hari menjelang yang kita kenal sebagai Asyura, hari 10 ke bulan Muharram, yang dimana menjadi tradisi di masyarakat kita, dan bulan itu adalah bulan duka, sehingga kita tidak bisa melakukan pesta, melakukan hajat pada bulan ini, karena bulan ini sebagai petanda kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah SAW, karena pada 10 Muharram adalah peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa tragedi Karbala yang dikenang sebagai Asyura. Nah, di tangan saya ada sebuah buku yang berjudul Asyura dan Kebangkitan Imam Hussein. Buku ini adalah buku terjemahan dari The Uprising of Asyura and Response to the Doubts, karya Ali Asgar Ridwani, terbitan The Ahlul Bait World Assembly, sebuah buku tahun 2010 ya. Kebangkitan Asyura ya, tanggapan untuk mereka yang ragu. Nah, diterjemahkan menjadi Asyura dan Kebangkitan Imam Hussein, menjawab fitnah dan tuduhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membagi dalam 2 sesi. Yang pertama kita akan membahas tentang Asyura, dan nanti pada yang berikutnya kita akan membahas tentang Kebangkitan Imam Hussein. Namun sebelumnya kita mengenal dulu siapakah Al-Husain. Ibnu Abdul Bar menulis dalam buku ini, dikutip ya, pernyataan Ibnu Abdul Bar yang menulis bahwa Imam Hussein alaihi salam adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra Sallallahu alaiha, putri Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Julukannya adalah Abu Abdillah. Dia lahir pada tanggal 5 Sya'ban, sekitar tahun ketiga atau keempat Hijriah. Nah, dikisahkan dalam akhbar Ad-Dual, ketika Husain lahir, Nabi Sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang peristiwa bahagia itu ya. Lalu beliau mendatangi rumah Fatimah, memohon untuk melihat dan mendekap Imam Hussein. Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan ya, di telinga kanan bayi yang baru lahir itu, Al-Hussein, dan iqamah di telinga sebelah kiri. Lalu tiba-tiba Jibril datang menampilkan dirinya kepada Rasulullah SAW dan membawa perintah Allah bahwa anak yang baru lahir tersebut harus dinamai Hussein. Jadi penamaan Hussein itu adalah berdasarkan wahyu dari Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini pun juga pengulangan yang terjadi juga sebelumnya kepada Imam Hasan ya, ketika beliau dilahirkan. Nah, Nabi sangat memuliakan Imam Hussein. Di dalam buku ini dikisahkan pandangan Nabi tentang Imam Hussein.
Ya, dengan mengutip dari berbagai kitab hadis, misalnya Hasan dan Husain adalah dua bunga harumku, raihanata. Ya, di dalam Bukhari itu raihanata. Nah, Sahih Bukhari, Tirmizi dan Ahmad bin Hanbal. Lalu juga Ibnu Umar pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hasan dan Husain adalah penghulu pemuda surga dan ayah mereka lebih baik daripada keduanya. Ini juga hadis ya yang ada di Syababi Ahli Jannah Husain di dalam Mustadrak ala Sahihain ya, jilid 3 halaman 166. Hadis itu diriwayatkan. Lalu Nabi juga pernah mengatakan, keduanya adalah anak-anakku. Ya Allah, aku mencintai keduanya. Ya Allah, semoga Engkau juga mencintai keduanya. Ya Allah, semoga Engkau juga mencintai mereka dan mencintai orang-orang yang mencintai mereka. Inilah logika kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi ya, kepada Imam Husain, bahwa Imam Husain Nabi menyebutnya sebagai anak-anak dan berdoa dan bahwa ya Allah, semoga Engkau juga mencintai mereka dan mencintai orang-orang yang mencintai mereka. Jadi Nabi berdoa agar orang-orang yang mencintai Imam Husain juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Husain adalah menurut Ibnu Hajar Asqalani, dalam buku ini dikutip, Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang Hashimi, dikenal sebagai Abu Abdullah dan cucu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah bunga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini dan salah satu dari dua penghulu pemuda surga. Nah, ini pandangan para ulama Ahlus Sunnah tentang Al-Husain. Ulama yang lain, Ibnu Sirin misalnya, pernah menyatakan langit tak pernah lagi menangis sejak kesyahidan Yahya bin Zakaria. Kita tahu Yahya bin Zakaria juga pernah dikejar-kejar Khawarij, lalu dia masuk ke dalam sebuah pohon dan kemudian pohon itu dipotong dan mengalirlah darah dari sela-sela pohon itu. Dan Nabi Zakaria kecuali menangis ketika menangisi Husain. Jadi langit tak pernah lagi menangis sejak kesyahidan Yahya bin Zakaria kecuali ketika menangisi Husain. Tak kala Husain terbunuh, langit berubah hitam dan bintang-bintang terlihat bersinar di siang hari sedemikian rupa sehingga bintang kembar atau bintang Gemini muncul di langit pada siang hari. Tanah merah jatuh dari langit dan langit tampak seperti darah merah yang beku selama 7 hari. Itu adalah gambaran yang disampaikan oleh Ibnu Sirin tentang terjadinya peristiwa syahidnya Imam Husain di Karbala pada hari Asyura. Terakhir saya kutipkan lagi pandangan ulama Ahlus Sunnah, yaitu dari Suyuti, yang meriwayatkan kesyahidan dan kematian terjadi pada hari Asyura. Pada hari itu matahari kabur dan cakrawala tetap merah selama 6 bulan selanjutnya. Kemerahan ini yang belum pernah terlihat sebelum kesyahidannya kemudian terlihat pada setiap hari. Diriwayatkan bahwa pada hari Asyura setiap batu yang terbalik di Baitul Maqdis Yerusalem
mengandung darah merah di bawahnya. Nah, itulah gambaran para ulama Ahlus Sunnah tentang Al-Husain dan As-Sura. Nah, di dalam tradisi masyarakat kita menjadikan As-Sura ini sebagai hari berkabung. Memang ada yang menolak, menganggap bid'ah. Buku ini menjelaskan secara argumentatif bantahan itu, membuat fitnah dan tuduhan itu. Dalam pandangan buku ini dijelaskan tentang psikologi berkabung. Berkabung memiliki manfaat efek psikologis, ya, karena menangis ya, menimbulkan rasa sayang dan kebajikan. Buku ini mengutip tentang 4 jenis menangis dalam berkabung. Yang pertama, menangis sebagai akibat dari hubungan dan kasih sayang. Kita menangis, jenis menangis ini karena terjadi tragedi, seperti seseorang yang kehilangan kekasihnya. Jadi menangis sebagai akibat dari hubungan dan kasih sayang. Nah, jenis menangis yang kedua adalah menangis sebagai akibat dari keyakinan. Misalnya dalam mengungkapkan munajat dan doa. Menangis seperti ini sebagai akibat dari keyakinan. Nah, menangis yang ketiga adalah untuk mencari kesempurnaan dan keunggulan. Inilah tangisan para nabi, para anbiya, para imam dan para pecinta Tuhan. Tangisan seperti ini adalah merupakan kesempurnaan moral. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah menangis bagi orang yang dianiaya atau tertindas. Ya, tangisan orang-orang yang tertindas adalah tangisan yang bisa menggoncang aras. Nah, dan biasanya pada bulan Asyura dimanapun di dunia, di Timur Tengah, sebagai ungkapan kedukaan atas syahidnya Al-Husain, atau di masyarakat kita yang menjadi tradisi, digunakan pakaian hitam sebagai simbol dari kedukaan. Nah, tradisi ini memiliki referensi historis ya, pada masa lalu dari sumber dan riwayat. Misalnya, jadi dia bukan sesuatu yang diada-adakan. Dia merujuk kepada tradisi orang-orang soleh, tradisi para imam ya. Misalnya Imam Muhammad Baqir sallallahu alaihi berkata, ketika datukku Husain dibunuh, para wanita Bani Hasim mengenakan pakaian hitam saat berkabung untuknya. Mereka tidak mengubah praktek ini baik di musim panas maupun musim dingin. Ayahku, kata Imam Muhammad Baqir, Ali bin Husain, maksudnya Imam Ali Zainal Abidin, menyiapkan makanan mereka selama masa berkabung itu. Nah, inilah dalil yang menjadi sandaran mengapa pada hari Asyura kaum muslimin menggunakan, yang mencintai keluarga Nabi, pakaian hitam sebagai simbol kedukaan, karena ini mengikuti tradisi ketika Imam Husain wafat, maka wanita-wanita Bani Hasim mengenakan pakaian hitam, dan juga para pecinta Al-Husain dan Imam Ali Zainal Abidin pada peristiwa itu menyiapkan makan mereka selama masa berkabung itu. Jadi memakan di dalam berkabungan juga merupakan sunnah, tidak hanya sekedar kebiasaan para ulama. Lalu Ibnul Hadid ya, dalam buku ini dijelaskan, meriwayatkan bahwa Asbagh bin Nabata berkata, setelah kesyahidan Amirul Mukminin alaihissalam, aku memasuki masjid Kufah. Aku melihat Hasan dan Husain mengenakan pakaian hitam.
Jadi menurut Ibnul Abil Hadid, ya, kesahidan Amirul Mukminin alaihissalam Imam Ali bin Abi Thalib, kita tahu dalam sejarah pada akhir bulan Ramadan yang biasa kita peringati sebagai nuzulul Quran itu di negeri kita, sebenarnya adalah hari kesyahidan Imam Ali pada 19 Ramadan. Dimulai Imam Ali ketika memimpin sholat subuh diserang dari belakang oleh Abdurrahman bin Muljam laknatullah alaih dan tersungkur. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian Imam Ali menjadi syahid, dan pada tanggal 21 Imam Ali adalah syahid mihrab yang pertama di dalam Islam. Nah, ketika Imam Ali syahid itu, Asbaq bin Nabata masuk ke dalam masjid Kufah, karena Kufah adalah pusat pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, aku melihat Hasan dan Husain mengenakan pakaian hitam. Jadi Imam Hasan dan Husain menggunakan pakaian hitam ketika syahidnya Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, selain itu dalam tradisi juga dibacakan syair tentang duka tentang Imam Husain. Syair-syair yang menunjukkan kecintaan kepada Imam Husain. Biasanya dalam tradisi Asyura, orang-orang saleh, para sufi dan sebagainya menulis syair untuk mengungkapkan kedukaannya pada hari Asyura. Nah, demikianlah pembahasan singkat kita tentang buku Asyura dan kebangkitan Imam Husain pada pembahasan tentang Imam Husain dan Asyura. Nanti kita akan lanjutkan tentang kebangkitan Imam Husain secara terus-menerus sampai tiba pada 10 Muharram yang kita kenal sebagai hari Asyura, yang setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.